kami, dan juga hadiahkan pahalanya untuk Rasulullah dan seterusnya, untuk kedua orang tua gitu ya. Itu penting. Jadi kita ngirim hadiah. Kalau orang meninggal itu kan bukan duit yang dikirimi, tapi yang dikirimi adalah pahala. Pahala apa sampai ya? Insya Allah sampai. Kalau kita yakin sampai, yakinnya harus sampai begitu. Bukan berarti hadiah pahalanya kita hilang, tetap ada. Cuman kita minta dihadiahkan juga. Keberkahan itu hadiahnya kepada orang-orang yang sudah tidak ada. Baik, kita melanjutkan ayat terakhir surat Yasin, 10 ayat terakhir surat Yasin ya. Kita taman, insyaallah nanti besok minggu depan sudah surat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun. Dan orang-orang kafir itu menjadikan selain Allah, wattakhadhu, dan mereka menjadikan ya. Orang-orang kafir itu menjadikan, siapa yang dijadikan? Min dunillah, dari selain Allah, alihatan, Tuhan-Tuhan. Jadi orang kafir itu banyak menjadikan Tuhan lain selain Allah. Siapa aja dijadikan Tuhan, la'allahum yunsurun, supaya mereka itu bisa ditolong. Jadi harapannya Tuhan-Tuhan yang dijadikan selain Allah itu dapat menolong mereka. Tuh, mereka meyakini begitu. Ini kan biasanya kepercayaan orang-orang yang tidak mengenal agama Islam. Jadi dia menjadikan sesuatu, dijadikan sebagai Tuhan, dianggap punya kekuatan yang bisa menolong. Maka zaman dulu itu biasanya kalau para petani itu dia kepingin panennya berhasil, biasanya dia buat sajen ya. Karena dianggap di tempat itu ada yang menunggu, yang kalau diberikan sajen nanti membawa keberuntungan sehingga panennya berhasil. Kalau nggak diberikan itu gagal gitu. Itu keyakinan. Itu kan sama saja menjadikan mereka sebagai Tuhan. Karena yang bisa menyelamatkan, bisa memberi keberuntungan itu hanya Allah. Tidak ada yang lain. Biasanya mereka bisa seolah-olah bisa memberikan itu hanya dilulu, di istidraj kalau namanya, dilulu. Itu biasanya dari kalangan setan ya. Kalangan setan yang kadang-kadang memang dilulu sama Allah. Karena sering diberikan sajen-sajen itu, akhirnya mereka seolah-olah bisa membawa manfaat gitu. Padahal tidak, kalau Allah tidak mengizinkan. Sama dengan melarung sesaji ya, melarung sesaji di lautan, itu laut selatan. Biasanya kan tujuannya gitu, agar laut selatan itu tidak ngamuk lalu membawa keselamatan. Itu sama saja mereka menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, Tuhan yang bisa menolong mereka. La yastati'una nasrahum ya. Tidak bisa, tidak mampu mereka menolong ya. Tuhan-Tuhan itu nggak bisa menolong, yang dianggap Tuhan oleh mereka selain Allah tidak bisa menolong mereka. Fahum lahum jundum muhtarun. Jadi siapapun itu nggak bisa menolong mereka itu selain Allah, nggak bisa ya. Tapi malah mereka itu yang justru ya lebih sering mereka yang menolong Tuhan-Tuhan mereka. Contoh kayak dulu di zamannya orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu menjadikan Tuhan tuh dari batu-batu ya, dari kayu, atau ada yang dari makanan, dari gelepung ya. Gelepung itu dibentuk kayak patung gitu ya, dibentuk patung memang. Dijadikan berhala, kan patung-patung dibentuk gitu ya, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil ya. Lalu ditempatkan di tempat-tempat yang tertinggi, bahkan sebelum Rasulullah itu mereka menempatkan berhala-berhalanya di atas Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dikotori dengan berhala, berhalanya dipajang di situ sebanyak 360 buah berhala, dari yang kecil sampai yang besar itu dipajang. Lalu mereka menyembahnya tiap hari, gantian keliling. Kayak orang tawaf gitu loh. Hari pertama itu patung pertama dikelilingi. Hari kedua patung kedua sampai 360. Nah, banyak banget dulu itu. Itu namanya orang jahiliyah. Jadi sebetulnya patung disembah
itu udah ada yang dari makanan gitu ya. Kalau nggak ada yang bisa diukir, dibentuk, itu dari makanan. Contohnya dulu Sayyidina Umar itu. Sayyidina Umar itu pernah membuat berhala sebelum masuk Islam dia. Pernah membuat berhala itu dari gelepung ya, dari tepung gandum. Mungkin dibentuk gitu ya, kayak patung lah. Tepungnya diadonin dulu mungkin gitu ya, diadonin sampai bisa berbentuk kan. Lalu kemudian patung itu dibawa kemana-mana. Dibawa, kalau pergi dibawa. Nah, suatu saat itu patungnya yang dari gelepung itu dibawa untuk pergi. Biasa kan mereka seperti orang-orang Hindu ya, di film-film India itu kadang-kadang bawa patung-patung kecil ya. Lalu kalau dia memuja itu ditaruh dulu, lalu dia melakukan pemujaan. Nah, zaman dulu itu begitu. Nah, Sayyidina Umar sebelum masuk Islam dia bikin patung dari gelepung terus dibawa-bawa perjalanan ya. Begitu perjalanannya jauh, dia kehabisan bekal. Bekalnya habis yang dibawa. Lalu kemudian karena habis bekal, akhirnya patungnya yang dimakan. Nah, itu kan aneh gitu. Patung yang dimakan itu kehabisan bekal, kelaparan dia. Akhirnya patungnya dicuili. Ya Allah. Begitu dia udah masuk Islam, dia sering ketawa. Ketawa sendirian dia. Mikirin dulu, kok gobloknya aku ikut gitu. Jadi gobloknya aku ya, Tuhan itu kok dipangan sendiri gitu. Itu Sayyidina Umar ceritanya begitu. Dia ngelakoni dulu. Jadi dia kadang sering mesem-mesem sendiri kadang gitu ya. Karena ingat dengan kejadian bodohnya dulu sebelum masuk Islam. Nah, orang-orang kafir begitu menjadikan selain Allah sebagai Tuhan yang harapannya bisa menolong. Fala yahzunka qauluhum. Fala yahzunka qauluhum ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memotivasi kepada Rasulullah jangan sampai ucapan-ucapan mereka orang-orang kafir itu yang sering ngenyek, sering menghina Allah Subhanahu wa taala, sering menghina dakwahnya Rasulullah, itu membuat kecil hati, membuat sedih hati Rasulullah ya. Jadi itu pesan langsung dari Allah kepada nabinya, jangan sampai membuat engkau bersedih ya ucapan-ucapan mereka. Jangan sampai begitu kan Rasulullah itu dalam menyampaikan agama Allah itu sering diledek, dicaci maki ya, dinyek segala macam, terus dikata-katain sembarang lah isinya. Itu Rasulullah pada sering dihina dan disakiti ya dengan menghina segala macam. Itu kata Allah jangan sampai membuat hatimu bersedih ya, ucapan-ucapan mereka. Nah, ini terjadi terus sampai hari kiamat nanti. Siapapun yang menjadi penerusnya Rasulullah itu seringkali dia dinyek gitu ya. Dinyek apa saja, caranya gimana saja. Jadi dia menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada jalan Allah, itu seringkali mendapat caci maki, mendapat olok-olokan gitu loh, perolok-olokan. Itu akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, kata Allah, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami mengetahui, kata Allah itu mengetahui ma yusirruna, apa saja yang mereka rahasiakan. Jadi yang dirahasiakan baik yang di dalam batin gitu ya, wa ma yu'linun, ataupun yang ditampakkan, yang ditunjukkan, diucapkan secara langsung. Jadi sesungguhnya Allah itu maha tahu apapun yang diucapkan oleh manusia itu, yang tersembunyi ataupun yang tidak, itu Allah maha tahu. Ini Allah menegaskan kepada Rasulnya, nggak usah khawatir, nanti ucapan mereka itu akan dihisab, akan ditampakkan di yaumil kiamah. Itu loh dulu orang yang suka mencaci maki, mengolok-olok itu selalu itu disampaikan. Jadi orang-orang yang kafir yang selalu mengolok-olok Rasulullah itu nanti akan ditampakkan di hadapan mereka apa yang pernah mereka lakukan di dunia, itu akan ditampakkan. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi enak sudah kalau sudah seperti itu. Orang-orang yang menyeru kebaikan itu, ya dia ditolong sama Allah.
Cuman memang ujiannya seringkali seperti itu, dibuat ya kadang kecil hati gitu ya. Kalau nggak kuat-kuat memang seringkali gampang mutung gitu loh, gampang mutung. Pokoknya orang berbuat baik itu intinya berbuat baik yang sekecil apapun pasti nanti akan dapat tantangan. Pasti ada orang yang nggak suka gitu loh, pasti itu ada. Apalagi berbuat baiknya yang lebih besar, menunjukkan orang kepada kebaikan. Baik, sampai di situ. Lalu kemudian ayat yang berikutnya, inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awalam yaral insan anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada manusia, awalam yaral insan, ya. Apakah manusia itu tidak memperhatikan, tidak mikir gitu ya. Kita ini disuruh mikir sebetulnya sama Allah itu. Awalam yaral insan, apakah manusia itu tidak memperhatikan, tidak berpikir dia, anna khalaqnahu, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu min nutfatin, hanya dari setetes air. Jadi Allah menegaskan manusia itu diciptakan hanya dari setetes air oleh Allah, sebabnya begitu ya. Fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba ya setelah manusia itu menjadi besar, dia merasa punya sesuatu, dia tiba-tiba khasimun mubin. Itu khasim itu artinya penentang, menjadi pembangkang yang nyata. Biasanya kan manusia gitu ya, kalau sudah rumongso memiliki sesuatu, maka dia cenderung sombong, bahkan sampai lupa sama Allah. Ini Allah sudah mengingatkan sama kita, jangan sampai terjadi begitu gitu. Jadi kita disuruh mikir, kita ini setetes air yang dianggap hina ya. Lalu kemudian menjadi manusia, dari kecil besar terus bisa berpikir, bisa bekerja, terus merasa punya sesuatu, itu seringkali jadi lupa, lalu sombong. Biasanya orang kalau sudah lupa sama Allah, dia cenderung sombong. Biasanya kan orang kalau sombong itu karena dia merasa punya sesuatu gitu. Punya sesuatu yang dianggap kelebihan, sehingga kemudian meremehkan orang lain. Sering begitu ya, meremehkan orang lain, yang lebih parah lagi meremehkan Allah Subhanahu wa taala.